Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yudhya R. Rashid. Kali ini di video ini kita masih membahas tentang belajar TOEFL, tapi pada kesempatan ini kita masuk ke materi listening comprehension. Di listening comprehension ini nanti kita bagi menjadi 12 skills yang harus dipelajari dalam 4 video atau 3 video ke depan. Tapi sebelumnya kita bahas dulu nih, apa itu listening comprehension section. Nah, di video-video awal saya juga telah menyampaikan bahwa listening comprehension section ini itu adalah section yang pertama ya. Di sini ada dituliskan adalah the first section of the whole test. Jadi ini adalah section yang pertama. Oke. Ya, terdiri dari 50 soal. Waktunya sekitar 35 sampai 40 menit tergantung recording dari soal yang diberikan. Oke. Listening comprehension ini kita mendengarkan percakapan dalam headphone atau menggunakan speaker yang nanti secara bergiliran kita akan menjawab setiap soalnya nomor 1 sampai 50. This section will consist of 50 questions. You will listen to recorded materials and respond to the question about the material. You must listen carefully because you will hear the recording program one time only and the material on the recording is not written in the textbook. Nah, tantangannya di sini. Jadi, waktu kita terbatas dalam menjawab soalnya dan recordingnya itu hanya diputar selama 1 kali saja dan tidak ada bentuk tulisan dari recordingnya. Jadi kita benar-benar mampu untuk mendengar percakapan dalam bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan. Listening comprehension section ini dibagi oleh atas 3 bagian, part A, part B, and part C. Part B itu adalah short conversation, ada sekitar 30 soal, dan diikuti dengan pertanyaan. Jadi ada recording 2 orang yang saling berdialog ya, berdialog, conversation. Kemudian ada soal. Jadi you must choose the best answer to each question from the 4 choices in the textbook. Jadi yang untuk part A ini dia ada 30 soal, berarti 20 soal lebihnya itu di part B dan part C. Oke, 30 soal ini itu urutan tingkat kesulitannya itu kurva ke atas. Jadi dia paling gampang dulu, nanti lama ke akhir. Nah, sebenarnya kalau kita mengejar untuk 450, kita butuhnya fokus ke part A saja. Part B dan part C ini tidak perlu kita fokuskan karena ini yang agak lebih sulit daripada yang part A yang short conversation. Kalau part B itu adalah longer conversation, jadi 2 orang ngomong juga tapi secara bergantian. Jadi kalau yang di part A si A ngomong, kemudian si B merespon, kemudian ada pertanyaan A, B, C, D. Begitu seterusnya. Si A ngomong, si B respon, ada pertanyaan. Si A ngomong, si B respon, ada pertanyaan. Dan apa jawabannya? Nah, itu selama 30 soal. Kemudian kalau yang longer conversation ada si A ngomong, si B respon, kemudian si A ngomong lagi, si B respon lagi, kemudian diikuti oleh a number of question. Jadi pertanyaan itu lebih dari 1 ya, bisa 3 sampai 4 pertanyaan. Jadi seperti pertanyaan, berarti kalau ini dari sampai 30 ya, berarti pertanyaan nomor 31 sampai 34. Lalu ada conversationnya, longer conversationnya. Oke, kemudian kita masuk yang ketiga, ada part C. Part C ini disebut juga dengan talks atau short talks. Ya. Jadi diikuti oleh short talks itu, kalau ini conversation, kalau ini 1 orang ngomong panjang. Kemudian diikuti nantinya dengan a number of question juga. Jadi misalnya yang part B itu sampai nomor 41 misalnya. Jadi nanti part C-nya 42 sampai 43. Pertanyaan nomor 42 sampai 43. Kemudian ada recordingnya, ada sekitar 3 talks, jadi sekitar 12 soal. Jadi
itu mengenai 3 bagian dalam listening comprehension. Nah, strateginya yang kita gunakan, ini dalam strateginya. Seperti biasa, kita harus be familiar with direction, kita kenali instruksinya apa. Kan di TOEFL itu instruksinya itu sama. Jadi listening gimana instruksinya, structure written expression gimana instruksinya, dan reading gimana instruksinya. Yang kedua, listen carefully to conversation and talks. Jadi kita harus mendengar dengan baik. You should concentrate fully on what speaker are saying. In the recording program, you will hear it one time only. Jadi harus hati-hati mendengarnya. Fokus, jangan ngeblank, karena dia cuma sekali, kan nggak bisa diputar lagi. Number 3, know where the easier and more difficult question are generally found. Ini nanti kita maksudnya ke skill ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Soal-soal yang gampang itu ada di part A, 1-30. Nah, the question generally progress from easy to difficult. Yang keempat, never leave any answers blank on your sheet. Jadi kita kalau udah tahu jawabannya, kita nggak dengar atau ngeblank, ya pokoknya jangan meninggalkan kertas jawabannya kosong soal tersebut, dan jangan di skip, karena nantinya nggak ada waktu untuk balik ke nomor yang telah kita skip tadi. Dia langsung saja ditebak dan dibulat, karena there is no penalty for guessing. Number 5, use any remaining time to look ahead at the answer at the question that follow. When you finish one question, you might have time to look ahead. Jadi tadi suruh look ahead ya. Look ahead ini maksudnya lihat ke pertanyaan berikutnya. Jadi ketika kita mendengarkan di soal pertama dan kita udah selesai jawabnya, masih ada sekitar berapa detik waktu, kita lihat ke option di bagian soal keduanya. Itu akan membantu kita untuk jawabnya. Nah, di sini sampai di sini saya harapkan paham. Kita lanjut. Sebelum kita masuk ke skillnya, kita akan membahas mengenai materi yang ada muncul di listening comprehension itu. Oke, yang harus kita perhatikan di sini adalah apa kira-kira materi yang ada di dalam di part A ya. Part A saya sampaikan tadi bahwa short conversation, A ngomong, B respon, kan? Kemudian question. Longer conversation, dan short talk. Nah, yang harus kita perhatikan adalah apa materi yang akan keluar. Nah, kalau yang short conversation, longer conversation, short talk ini, dia materinya itu hanya mengenai academic life dan subjek. Ya, subjek maksudnya itu mata kuliah ya. Mata kuliah yang ada di atau academic subject atau campus life. Nah, materinya itu yang akan muncul di dalam listening comprehension itu adalah kalau tidak mahasiswa ngomong sama mahasiswa, mahasiswa ngomong sama dosen ngomong dengan administrasi, atau mahasiswa ngomong dengan orang administrasi. Nah, kalau yang short talk, dia akan berbicara mengenai kampus subjek. Itu adalah materi-materi kampus seperti literature, art, literature, history, ya, dan lainnya. Ada biologi juga, geologi dan sebagainya. Nah, untuk yang longer conversation atau yang short conversation, dia bakal membicarakan mengenai kampus life. Misalnya si mahasiswa ke kantin, mahasiswa sama ke mahasiswa nanya tentang tugas dan sebagainya.
Oke, hanya itu untuk pengenalan listening comprehension section. I hope you enjoy this video. Stay smart, guys.